wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Pujian kami kepadamu sepenuh langit dan bumi, karena kami enggak sanggup kami ucapkan pujian itu. Semua pujian kami sepenuh langit dan bumi. Seandainya ada lagi selain langit dan bumi, di posisi imam tu betul-betul menjaga perasaan makmum. Imam jangan dikumpulkan semua, dikira makmum sudah meninggal waktu i'tidal, bahkan hana gedren-gedren sujud, lepas juga kumpul madu bacaannya. Imam itu selain taat juga harus pakai logika untuk menjaga rakyatnya. Maka pemimpin yang baik itu selain taat pakai otak untuk menjaga rakyat. Baik pajuk, baik saja. Makanya jangan terulang di 2020 pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Kita akan sambung pembahasan tentang apa yang disunnahkan oleh Nabi selama 24 jam. Dan kita sudah sampai pada sunnah-sunnah di dalam solat. Kita sudah bahas minggu yang lalu, di antara yang disunnahkan untuk tidak ditinggalkan ketika solat, yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, yaitu bersedekap, letakkan di atas pusar di bawah dada dalam pandangan mazhab Syafi'i, di dada dalam pandangan mazhab Hanbali, di bawah pusar dalam pandangan mazhab Hanafi. Lalu disunnahkan untuk membaca doa iftitah, dan ada macam ragam doa iftitah. Hukumnya sunnah, tidak dibaca pun boleh, namun makruh kalau ditinggalkan, karena Nabi menganjurkan untuk dibaca. Lalu kemudian setelah doa iftitah, sebelum masuk ke Al-Fatihah, sunnah membaca isti'azah, yaitu kalimat ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru kemudian membaca bismillah. Bismillah ini yang menjadi khilaf di antara ulama, apakah bismillahnya dijaharkan atau disirkan. Dalam mazhab Syafi'i tetap dijaharkan, Hanafi mensirkan. Kemudian sunnah berikutnya adalah mengucapkan amin ketika imam atau ketika selesai membaca Al-Fatihah,
mengucapkan amin. Lalu membaca surat atau ayat-ayat dari Al-Quran setelah Al-Fatihah. Ya. Ini harus dibiasakan untuk membaca walaupun hanya memilih surat yang pendek, ya, seperti Inna a'tainakal kautsar atau Qul Huwallahu ahad. Tapi biasakanlah setelah Al-Fatihah tidak langsung rukuk, tapi bacalah ayat-ayat tertentu. Dan sekedar menambah pengetahuan kita, di dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh disebutkan di antara perkara yang makruh yang sering terjadi ketika membaca surat setelah Al-Fatihah, yaitu kita tidak baca sesuai dengan urutan tertib Al-Quran. Itu yang sering terjadi. Jadi makruh hukumnya membaca terbalik dari urutan tertib Al-Quran. Selayaknya rakaat pertama kita baca Qul Huwallahu ahad, rakaat kedua baru baca Qul a'udzu birabbil falaq atau Qul a'udzu birabbin nas. Yang penting jangan dibalik. Masalah tidak berurutan langsung tidak mengapa, yang penting jangan dibalik, karena tidak pernah diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi SAW. Ada orang yang kadang-kadang membaca rakaat pertama Qul Huwallahu ahad, lalu rakaat kedua dia ambil Inna a'tainakal kautsar, padahal kedudukan Inna a'taina dalam Al-Quran itu lebih dulu ditemukan baru Qul Huwallahu ahad. Jadi makruh membalik-balikkan surat setelah Al-Fatihah tidak sesuai dengan urutan yang ada di dalam Al-Quran, dan makruh. Begitu juga yang harus diperhatikan kalau posisi menjadi imam. Rakaat pertama selayaknya lebih panjang, disunnahkan lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi ayat atau surat yang dibaca di rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama, kecuali pada solat-solat yang Nabi memang telah menentukan sesuai dengan urutan tertib, ya, dengan urutan tertib dari Al-Quran. Contoh, Nabi kalau solat Jumat, di waktu solat Jumat beliau sering membaca rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Tentu Sabbihisma rabbikal a'la itu lebih pendek daripada hal ataka. Itu tidak mengapa, karena yang penting tertib Al-Qurannya dapat, tidak mengapa. Tapi kalau kita memotong ayat, misal contoh surat Al-Baqarah, kita potong untuk 2 rakaat dalam satu halaman, 2 rakaat. Rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Itu sunnahnya, ya. Jadi jangan terbalik. Kenapa begitu? Karena kita disuruh menjaga stamina makmum, ya. Imam biasanya staminanya kuat karena terbawa dengan bacaan. Tapi kadang-kadang ada imam yang lupa keadaan makmum. Makmum tidak sekuat imam karena dia mendengar. Orang mendengar itu lebih cepat bosan daripada yang membaca. Ya, makanya dalam pengajian juga begitu. Ustaznya, dengkunya harus faham keadaan makmum, keadaan yang mendengar. Di ustaz, di dengku gebegah baju, di makmum kata dengar mau keluar enggak enak, kan? Nah, makanya kadang-kadang sering khatib Jumat tidak punya perasaan.
Terus dia sambung, sudah sampai 40 menit dia bicara. Itu menunjukkan dia bukan orang berilmu. Jadi imam ketika membaca surat setelah Al-Fatihah disunnahkan memendekkan rakaat kedua agar makmum berharap semoga rakaat kedua lebih pendek. Begitu semua. Jadi ketika rakaat pertama panjang, harapannya pada rakaat kedua mudah-mudahan imam mengerti, mudah-mudahan ini harapan makmum. Begitu rakaat kedua rupanya imamnya dekat lebih panjang loh. Disitulah makmum mulai tidak bisa khusyuk. Makmum sudah merencanakan nyo alih mayang nyo kajib dah serapah makmum. Setelah solat kita sukanya sudah boleh kita caci imam. Paling kurang kalau enggak berani caci imam, mereka mencaci sesama mereka. Anjir kebut makmum hana utak bacut imam meno macam-macam dia bilang. Kenapa? Karena tidak menjaga psikologi makmum. Itu penting. Ini diatur oleh Nabi SAW dan disebutkan memang dalam kitab-kitab tentang kondisi membaca surat setelah Al-Fatihah. Kalau enggak baca bagaimana? Boleh, tapi makruh. Berikutnya disunnahkan untuk melakukan takbir intikal untuk rukuk. Jadi melakukan takbir intikal untuk rukuk. Rukuknya rukun takbiratul intikal sunnah, karena takbir itu yang rukun cuma satu, itu takbiratul ihram, lain semuanya sunnah. Jadi melakukan takbir untuk rukuk itu sunnah, mengangkat tangan pun sunnah. Kita sudah pernah kasih tahu mengangkat tangan dalam solat itu 4 tempat, hanya di 4 tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika turun rukuk, ketika bangkit dari rukuk, yaitu i'tidal, kemudian ketika naik ke rakaat ketiga dari duduk tasyahud awal. Cuma 4 tempat yang berdasarkan dalil yang disunnahkan untuk mengangkat tangan. Selain itu tidak perlu angkat tangan. Jadi di rakaat pertama kalau bangkit dari sujud untuk berdiri, tidak ada sunnahnya mengangkat tangan. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika sudah turun untuk rukuk, melakukan takbiratul intiqal. Dan takbir intiqal ini perlu diperhatikan bahawa makruh kalau dibaca setelah sempurnanya rukuk itu. Ini juga kesalahan yang paling banyak terjadi. Ada sebahagian tidak memahami posisi takbir intiqal. Takbir intiqal itu disebut intiqal, maknanya berpindah. Jadi takbir itu fungsinya ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, dari satu amalan fi'ali ke fi'ali yang lain. Kapan dibaca? Boleh dari awal, jadi Allahu Akbar boleh, atau setengah. Di awal enggak baca tapi setengah, atau mendekati rukuk. Yang makruh dibaca dalam rukuk. Ini sering terjadi. Kadang-kadang waktu sudah rukuk, dalam rukuk dia baru ucapkan Allahu Akbar. Nanti waktu naik i'tidal dia tidak baca dari awal atau tidak baca dari setengah, tapi dia baca waktu sudah tegak berdiri. Sudah tegak berdiri baru dia baca Sami Allahu liman hamidahnya entahlah. Kalau dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i juga disalahkan, itu makruh, karena dengan membaca setelah sempurna berarti kita menambah kalimat di dalam rukuk dan i'tidal. Jadi kita waktu sujud kadang-kadang begitu juga sering terjadi. Waktu sujud
Ini waktu turun sujud, ini enggak dibaca dulu Allahu Akbar, enggak. Atau boleh ngambil setengah posisi, ini enggak baca setengah Allahu Akbar. Atau mendekati sujud, kalau 85% kita turun mendekati sujud baca Allahu Akbar boleh. Yang tidak boleh, makruh, sudah berada dalam posisi sujud baru dia mengucapkannya Allahu Akbar. Kadang-kadang sebahagian imam tu sering terjadi begitu. Ini makruh karena ini takbir intiqal, bukan kalimat di dalam fi'liyah tadi. Begitu. Nah, jadi waktu rukuk itu baca takbir intiqal, kemudian yusannu wad'ul yadain ala rukbatain. Sunnah hukumnya meletakkan tangan di atas lutut, itu sunnah. Jadi rukuknya rukun, tapi kemudian menggenggam lutut itu sunnah, ya. Wa yufarrijul asabi', ketika menggenggam jari jemari itu terbuka. Jadi bukan meletakkan di atas lutut begini, ya. Jadi waktu kita taruh di atas lutut tu bukan begini taruhnya, tapi terbuka, digenggam, digenggam, lutut digenggam. Dan jangan taruh di atas lutut, juga jangan di bawah lutut. Ada saya lihat orang solat tangannya gepeduk di miut daun, dia genggam betisnya, tulang kering, tulang miskinnya dia genggam. Tidak, dia genggamnya tetap di tulang lutut genggam, dan bukan rapat tetapi dibuka sedikit untuk menggenggam. Begitu yang diajarkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, aku melihat aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kabbara ja'ala yadayhi huza mankibai. Rasulullah kalau takbir, melakukan takbir, beliau mengangkat tangannya setentang dengan bahunya. Ini kalau melakukan takbir setentang dengan bahu. Kita sudah pernah kasih tahu takbir itu boleh dua, setentang dengan bahu atau setentang dengan telinga. Tetapi tangan ini mengarah ke arah kiblat. Jadi biasa dia benar. Jangan begini. Ini salah nih cara takbir begini. Ini kita ulang kembali. Jadi begini, takbir itu ini menghadap kiblat, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Kita kadang-kadang enggak terfikir ke situ, padahal banyak kesalahan yang terjadi, tapi ukurannya masih makruh, bukan membatalkan solat. Kita sering takbir begini, Allah, kan legenya takbir. Nah, kemudian wa iza raqa'a amkana yadayhi min rukbatihi summa hassara dhahrah. Nah, ketika Rasulullah mau rukuk, beliau menggenggamkan tangannya ke lututnya. Jadi dipegang dengan kuat ke lututnya, baru punggungnya rata, baru punggungnya rata. Kemudian ditambahkan dengan yusannu lirraqi' ayyamudda dhahrah mustawiyan. Sunnah hukumnya meratakan punggung. Tadi genggam di lutut, lalu punggung ratakan, rata punggung. Itu ukurannya kata Aisyah, mengikuti gerakan Nabi. Kata Aisyah, Nabi itu kalau rukuk bagaikan selembar papan. Jadi punggungnya bagaikan selembar papan. Seandainya diteteskan air, maka tidak jatuh air itu ke bawah. Kata Aisyah, begitu Nabi meratakan punggungnya dengan bahasa summa hasara dhahrah. Lalu Nabi meratakan punggung. Nah, bagaimana caranya agar bisa rata punggung? Sedangkan kita kan enggak bisa kita lihat ke belakang kita. Kita suruh orang pun
nggak bisa. Ini salat berjamaah kah? Nah, mungkin tak pegang bangun di samping, coba lihat dulu dah rata apa belum ke atas, kah? Nah, mungkin. Jadi bagaimana caranya supaya bisa rata secara otomatis? Yang pertama, genggam lutut. Ukuran yang pertama, Allah telah ciptakan lengan kita ini, kalau kita taruh di lutut, itu ukurannya ukuran siku-siku, itu tetap punggung rata. Itu yang pertama, genggam lutut. Jangan di atas lutut, jangan di bawah lutut, genggam lutut. Yang kemudian posisi kepala, wa kana iza raka'a lam yushkhis ra'sah wa lam yusawwibah walakin baina zalik. Nabi ketika rukuk kepalanya tidak terlalu menunduk, tidak terlalu mengangkat, tetapi kepalanya lurus. Nah, jadi jangan didongakkan kepala pada rukuk. Juga jangan terlalu melihat ke bawah. Untuk bisa lurus dari punggung sampai ke kepala, lihatlah ke tempat sujud. Jadi waktu rukuknya mata lurus ke tempat sujud, insya-Allah dapat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangan menggenggam lutut, kemudian mata lurus ke tempat sujud. Jangan lihat ke waduh mana. Juga jangan lihat ke arah dalam. Jangan lihat kaki kita sendiri, apalagi kaki orang. Jangan lihat kaki sendiri, apalagi kaki orang. Ini kadang-kadang yang anak buat gaduh ngi kaki kau. Sampai selalu kita lihat berat cemekam tempih. Nyo sangat kena diabetes, nyo kau hitam. Nya anak buat itu bisa merusak khusyuk. Lihat, jangan lihat kaki sendiri pun jangan lihat. Lurus ke arah sujud, dapat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita seserius itu? Ada orang bertanya, kah nak menceh sehari? Ada orang yang mengatakan, tak perlulah kayak gitu kali. Asal sudah rukuk kan sudah okey. Bapak Ibu, kita ini untuk menjilat bos kita saja, kita duduk di depannya rapi sekali. Dan para penjilat, urung-urung yang galak liah, biar jabatan naik, dia jilat bosnya, itu duduk di depan bos, kalau bertemu rapi, iya pak, ya siapa, siap. Yang di depan pimpinan, yang pimpinan itu tidak memberi pengaruh hidup dan matinya dia. Yang beri rezeki pun bukan pimpinan itu. Bisa-bisa jadi pimpinan itu duluan dipecat daripada kita. Tapi kita begitu kita jaga untuk bisa hidup bahagia di depan manusia. Baju rapi, kancing tak boleh terbuka, nanti ditegur, rambut harus sisir begini, sisir begitu. Sampai segitunya. Gaji 2,5 juta, potong BPJS selir 50.000, gelompeng kredit Pajero habis-habis. Kalau di depan manusia begitu kita berharap kebahagiaan, begitulah orang yang melakukan semua gerakan salat dengan baik, dia telah memancing ridha Allah kepadanya. Allah lihat. Jadi jangan kira Allah tidak lihat. Allah lihat, dan Allah melihat siapa hamba yang betul-betul menghadapnya dalam keadaan taat. Itu yang menyebabkan terbukanya ridha. Kita ini masuk surga karena ridha Allah, bukan karena amal kita. Nabi yang mengatakan itu. Kita masuk surga karena ridha, bukan karena amal. Salah satu untuk memancing ridha adalah amal. Dan salah satu, tidak beramal pun kalau Allah ridha, Allah bisa masukkan surga. Ada sahabat dalam riwayat hadis sahih itu enggak pernah solat. Saya lupa nama beliau, nanti bapak cek lagi di Google nama beliau. Sahabat tidak pernah solat, enggak sempat solat. Dia masuk Islam ketika perang.
Jadi semua satu kampung dah berangkat perang. Saya pun lupa perang apa itu. Sudah lama saya baca riwayat ini, dan cerita ini sahih. Sehingga dia bertanya kepada penduduk-penduduk kampung yang sudah duluan masuk Islam, kemana kalian? Kemana kalian? Akhirnya semua mengatakan kami berjihad, kami berjihad. Akhirnya dia terpancing untuk ikut berjihad. Dia hulus pedang di medan perang. Dia bertemu Nabi, lalu dia bersyahadat, langsung perang. Tidak sempat salat, tidak sempat bayar zakat, apalagi naik haji. Gugur di hari itu, gugur. Kata Nabi ketika melihat jenazahnya, inilah penduduk surga yang tidak sempat salat. Makanya baik mayang waktu dengar semayang, lakukan yang terbaik, jangan dianggap remeh, karena hati ini diketahui oleh Allah. Innahu alimum bizatis sudur. Allah mengetahui zat yang paling dalam hatimu. Bersitan hati Allah tahu. Jadi kadang-kadang ada orang anggap remeh, alah menyampih, alas. Rukuk itu pun dipermasalahkan. Ana mau pulih. Jangan terlalu ekstrim lah, jangan terlalu inilah, tak usah ini kalilah. Allah tahu bersitan hati. Juga Allah tahu seorang hamba yang betul-betul menjaga salatnya, di situlah terbukanya ridha. Maka rukuk dijaga dengan baik. Sekira-kira kalau ada orang melemparkan air, setetes air dia jatuhkan, tidak jatuh air itu sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yusannu lil musalli 'inda ruku' ayujafi mirfaqaihi an jambayhi. Disunnahkan ketika rukuk untuk sedikit dibuka. Ini jangan ditempel ke perut, jangan ditempel ke perut, tapi dibuka. Jadi ini berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a wajafa yadayhi wa wada'a yadayhi ala rukbatih. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah itu kalau rukuk dia yujafi itu menjauhkan tangan dari lambung. Jadi tak pepet kena ke lambung, tapi rukuk dijauhkan begini. Jangan terlalu lebar. Jadi jangan begini. Ini orang di samping akan tersinggung. Begitu kita rukuk mana ada bukan. Jadi ini akan menimbulkan pertengkaran. Kata orang samping, kaprih hari semayang. Atau orang samping pun karena model tipikal bingkeng, dia pun buat lebih lebar lagi. Begini ya, kakak mau tunjuk-tunjuk je mana buat muka dengar semayang. Nah ini jangan, tapi maksudnya cukup dibuka, jangan tertempel di perut atau di pinggang. Nanti waktu sujud juga begitu. Nah, kemudian sedikit lagi baru kita bertanya jawab. Tadi masalah membuka lengan itu dari perut, jauhkan dari perut. Itu Imam Nawawi mengatakan la a'lamu fi istihbabiha khilafan li ahadin min al-ulama wa qad naqala at-Tirmidzi istihbabuha fi ruku' was sujud an ahli al-ilmi mutlaqan. Nah, Imam Nawawi mengatakan yang mengatakan sunnah termasuklah Imam Tirmizi, hadis dari Imam Tirmizi, juga dari sebahagian ahlul ilmi. Namun kami juga tidak mengetahui kesunnahannya dengan baik. Maksudnya ada khilaf, ada juga ulama yang mengatakan tidak sunnah untuk dijauhkan begini, jadi biasa saja. Nah, jadi intinya lebih baik jauhkan sedikit dari lambung tanpa mengganggu orang lain. Begitu juga berikutnya masih seputar rukuk, yusannu ayati bil azkar al-waridah fi rukuk. Sunnah membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi di dalam rukuk. Sunnah. Makanya rukuk itu enggak baca apapun sah salat, karena yang jadi rukun adalah gerakan rukuknya.
bacaannya sunnah. Apa saja yang disunnahkan? Hadis yang paling masyhur adalah subhana rabbiyal azim, ya, subhana rabbiyal azim. Sebahagian ulama menambahkan wa bihamdi, dibolehkan. Juga boleh dengan beberapa zikir yang lain yang pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi pernah membaca waktu rukuk, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Aisyah. Juga Nabi pernah membaca subuhun qudusan rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ini juga hadis riwayat Muslim dari Aisyah juga. Juga Nabi pernah membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Ini hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Juga Nabi pernah membaca subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya'il 'azama, dibolehkan. Jadi ada beberapa bacaan rukuk, namun kita diajarkan terbiasa dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tidak mengapa. Sunnah diulang 3 kali. Itu minimal diulang 3 kali. Jadi mendapatkan kesunahan diulang 3 kali. 1 kali bagus, 3 kali afdal. Melebihi 3 kali boleh tidak apa? Kita mau baca 1000 kali, 2000 kali, boleh, dibolehkan. Tapi jangan lakukan dalam solat berjamaah. Ya. Karena bilangan itu pun bilangan sunnah, bukan bilangan wajib harus 3 kali. Apalagi dalam solat-solat yang disuruh panjangkan rukuk, seperti solat gerhana yang panjang rukuk, itu membaca melebihi ratusan kali boleh. Kalau solat tahajud sendiri ingin lama-lama rukuk, silakan. Nabi rukuknya lama kalau solat tahajud. Baik, berikutnya ar-raf'u minar rukuk. Lalu melakukan i'tidal. Nah, ini rukun. Yang mau dijelaskan bukan rukunnya, tapi sunnah-sunnah di dalam i'tidal, yaitu disunnahkan at-tanwi' fi siyaq, membaca beberapa doa ketika bangkit dari menjawab i'tidal tadi. Ya, jadi ketika i'tidal, imam disunnahkan membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi itu bacaan itu sunnah. Sami Allahnya sunnah, i'tidalnya wajib, rukun, bacaannya sunnah. Seandainya imam lupa baca, enggak ada bacaan, makmum tetap naik dan membaca sami Allahu liman hamidah. Seandainya imam salah, dia takbir dari rukuk naik ke i'tidal, takbir Allahu akbar. Batalkah salat? Tidak. Itu tidak batal. Perlukah sujud sahwi? Tidak. Karena itu bahagian sunnah yang bukan masuk sunnah ab'ad. Jadi tidak mengapa. Perlukah diulang oleh imam sehingga makmum ketika dengar imam i'tidal terbaca Allahu akbar, makmum di belakang mengucapkan subhanallah, kata makmum. Imam bingung, apa kata lalunya. Lalu imam ulang lagi rukuk, dia baca lagi, tak perlu. Kesalahan itu dimaklumi, tidak mengapa. Nah, ketika makmum mendengarkan sami Allahu liman hamidah imam, apa yang dibaca oleh makmum itu jawabannya apa? Ada beberapa versi. Itu pun terjadi khilaf di antara mazhab. Kalau selain mazhab Syafi'i, itu langsung menyunnahkan menyambut dengan kalimat Rabbana walakal hamd. Jadi imam sami Allahu liman hamidah, makmum langsung menyambut Rabbana walakal hamd, tidak lagi mengulang kalimat sami Allahu liman hamidah. Dia bukan hanya Rabbana walakal hamd, ada 4. 1 Rabbana walakal hamd, yang kedua Rabbana lakal hamd, tidak ada wa-nya lagi. Tadi Rabbana wa lakal hamd.
Yang kedua, Rabbana lakal hamd. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd, pakai Allahumma. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamd. Empat-empatnya semua hadis Nabi riwayat Bukhari tentang beberapa cara menyambut bacaan Sami Allahu liman hamidah. Namun dalam mazhab Syafi'i tetap dianjurkan mengulang Sami Allah untuk mendapatkan kesempurnaan kalimat Sami Allah liman hamidah. Jadi itu ada khilaf sedikit. Jadi intinya boleh ulang Sami Allah, boleh langsung membaca Rabbana walakal hamd. Nah, kemudian baca doa, sunnah baca doa ketika i'tidal. Ini yang terakhir kita bahas. Apa saja doa yang zikir yang disuruh baca dalam i'tidal? Boleh beberapa bacaan, di antaranya hadis riwayat Muslim, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Yang selengkapnya, itu selengkapnya bacaan hadis. Kita sering membaca Rabbana walakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sebenarnya ada sambungannya ahlus sana wal majdi, tapi tidak mengapa karena ini bacaan sunnah, dan itu sudah baik. Yang kita baca itu baik dan penuh dengan puji-pujian. Rabbana lakal hamd, ya Tuhan kami segala puji kepadamu, mil'us samawati wal ard, sepenuh langit dan bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, pujian kami kepadamu sepenuh langit dan bumi, karena kami enggak sanggup kami ucapkan pujian itu. Semua pujian kami sepenuh langit dan bumi. Seandainya ada lagi selain langit dan bumi, sepenuh itu lagi ya Allah kami memujimu. Itu kalimat-kalimat yang sangat terhormat, termulia. Ini hadis riwayat Muslim. Atau juga boleh membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ini pernah dibaca oleh salah seorang sahabat. Nabi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Terdengar salah seorang sahabat membaca alhamdulillah katsiran tayyiban hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Setelah salat Nabi tanya, siapa yang baca kalimat tadi? Sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, laqad ra'aitu isnai asyara malakan yaqtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Aku melihat lebih daripada 12 malaikat, aku melihat lebih daripada 12 malaikat berlomba-lomba untuk mengangkat doamu kepada Allah. Jadi kalimat itu kalimat sahabat, tapi direkomendasi oleh Nabi SAW. Atau boleh juga membaca dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Allahumma tahhirni bisalji wal barad wal ma'i al barid, Allahumma tahhirni minaz zunubi wal khataya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minal wasakh. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada beberapa ragam. Dihafal semua boleh tidak? Boleh. Dibaca sekaligus semua boleh tidak? Boleh. Tapi posisi imam yang harus berjaga-jaga dengan mengumpulkan semua bacaan. Jadi posisi imam itu betul-betul menjaga perasaan makmum. Imam jangan dikumpulkan semua. Dikira makmum sudah meninggal waktu i'tidal. Bahkan anak gedren-gedren sujud, lepas juga kumpul mandu bacaannya. Imam itu selain taat juga harus pakai logika untuk menjaga rakyatnya. Maka pemimpin yang baik itu selain taat pakai otak untuk menjaga rakyat. Baik pajuk, baik saja. Makanya jangan
terulang di 2020 pun. Terulang di cari yang pakai otak dan menjaga rakyat. Demikian Bapak Ibu, insyaAllah kita sambung di bulan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah catatkan pahala. Semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.